Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Efensa Ramadan, NIM 411 21010040. Saya ingin mempresentasikan tentang soal UAS yang telah saya kerjakan. Di sini soal bagian 1 jelaskan alasan mendasari perlunya dilakukan pembatasan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dan dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Jawaban yang pertama, memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisinya pada tanah. Karena itu sifat timbunan sangat penting diperhatikan, bukan hanya kadar air dan berat volume keringnya. Selanjutnya yang kedua, spesifikasi hasil akhir padat atau kepadatan relatif tertentu dispesifikasikan. Kepadatan relatif adalah nilai banding dari berat volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium. Keterkaitan antara pengujian pemadatan tanah di laboratorium dengan lapangan ialah nilai banding yang dikumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Yang kedua, yang B, jelaskan tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dan dari berbagai jenis yang ada. Yang pertama, material tanah telah diambil dari bawah area dijemur di bawah sinar matahari selama 2 jam, 4 jam, atau sampai kering. Yang kedua, tanah yang sudah kering diayak menggunakan saringan sampai halus. Ketiga, kemudian masukkan tanah ke dalam tabung mol, lalu ditumbuk dan dipadatkan. Keempat, ratakan permukaan tanah dalam tabung mol menggunakan alat rata. Yang kelima, setelah rata, timbang tanah yang masih dalam tabung mol, kemudian dicatat berapa beratnya. Keenam, setelah ditimbang tanah dalam tabung mol, dikeluarkan menggunakan alat Proctor test. Ketujuh, setelah ditimbang tanah diambil beberapa bagian kecil atau dimasukkan ke dalam wadah kecil. Kesembilan, tanah telah ditimbang diberi kode dan dimasukkan ke wadah plastik. Selanjutnya ada yang bagian C, jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Yang pertama ada SEMCON, digunakan untuk menguji kepadatan dari lapisan fondasi bawah. Metode yang digunakan adalah dengan cara melakukan pengujian langsung di lapangan untuk memperoleh nilai CBR lapangan. Yang kedua, pemilihan alatnya. Ada yang pertama 3-wheel roller, kedua ada tandem roller, ketiga pneumatic tire roller atau PTR. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, yang pertama berat volume kering, kadar air atau W, usaha pemadatan, yang terakhir ada jenis tanah. Dan selanjutnya ada pemeriksaan kepadatan tanah di lapangan. Menentukan berat volume keringnya, kemudian membandingkan dengan berat volume tersebut. Ada 2 langkah, yaitu pertama mencari berat volume tanah basah, yang kedua mencari berat volume tanah kering dari kadar airnya. Selanjutnya ada kedua, ini soalnya pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah yang akan didapatkan mempunyai nilai GS 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan modified Proctor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Berikut ada berat tanah basah dalam cetakan atau gram dan ada kadar air beserta sampel-sampel yang telah ada di dalam tabel. Di sini ada berat mol 4072 gram dan diameter atau milimeternya 152 mm dan volume mol 950 satuannya mililiter. Selanjutnya ada gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Berikut rumusnya, rumus volume basah dan rumus volume kering. Di sini ada nomor sampel, ada berat tanah basah dalam cetakan, ada kadar air, volume basah, volume kering,
dan ada 6 sampel beserta angka sampelnya. Dan berikut grafik dari kepadatan dan kadar air tanah. Berikut grafiknya. Selanjutnya yang B, dari informasi tersebut berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut. Dalam pemadatan tanah diperlukan kadar air optimum untuk mencapai kepadatan maksimumnya dapat diketahui dengan uji proktor. Untuk memperoleh kepadatan maksimum dilakukan dengan cara menentukan dan batas leveling elevasi tersebut. Selanjutnya di sini ada soal bagian 2. Suatu profil tanah terdiri dari sand setebal 4 meter, P sama dengan 1,9 T per meter kubik, PSAT sama dengan 2 T per meter kubik, dan di bawahnya ada lapisan compressible siltic clay dengan tabel LM dengan tabel 8 meter, P sama dengan 1,6 T per meter kubik, dan PSAT 1,7 T per meter kubik. Muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama pada 4 meter di bawah muka tanah. Yang A, hitunglah tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressible siltic clay dan gambarkan diagram tegangannya. Berikut di sini ada hitungan tegangan total. Tegangan total itu hasilnya 2,2 T meter kubik dan tegangan pori ada 8, hasilnya 8 T meter persegi, dan tegangan reaktif ada 13,2 T meter kubik. Dan di sini ada grafiknya, grafik dari diagram tegangannya. Selanjutnya hitunglah tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilarisasi setinggi 1 meter pada sand, dan gambarkan diagram tegangannya. Berikutnya tegangan total, tegangan efektif, dan tegangan pori. Tegangan total dihasilkan 2,64 meter persegi, dan ada tegangan efektif 8,6 K per meter persegi, dan tegangan pori ada 13 T meter persegi. Selanjutnya di sini ada hitunglah tegangan total air pori. Tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sand, dan gambarkan diagram tegangannya. Berikut di sini tegangan totalnya. Hasilnya 21,6 T per meter persegi, tegangan efektifnya 8,6 T meter persegi, dan tegangan pori itu 13 T meter persegi. Dan berikut di sini ada diagramnya, ada tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif. Selanjutnya D, berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Jawabannya, semakin naik muka air tanah, maka semakin ada juga nilai tegangan pori pada tanah. Tetapi terbalik dengan tegangan efektif, semakin naik muka air tanah, maka semakin turun nilai tegangan efektif pada tanah. Selanjutnya soal bagian nomor 3. Potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10 min 7 meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti berikut. Berikut gambarnya. Ini adalah gambarnya. Dan di sini ada diketahui dan ada gaya angkat juga.
Lalu di sini gambar diagram gaya angkat api pada dasar struktur. Di sini ada pressure head dan upright pressure, dan di sini juga ada gambarnya, dan dengan dihasilkan 39,68 T per meter. Berikut itulah presentasi dari soal yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.